Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rifat Mufida dengan NIM 23010120130211 dan saya berasal dari kelompok 13 kelas aplikasi pakan B. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilal Hairah dengan NIM 23010120130221. Perkenalkan, nama saya Devara Arisma Putri dari kelas aplikasi pakan B. Dan saya Anissa Tianulia dengan NIM 23011320130212 dari kelompok 13 aplikasi pakan kelas B. Di sini kami akan melaksanakan praktikum acara 1, yaitu tentang pembuatan pakan ternak bentuk mesh sesuai dengan potensi unggulan daerah, yaitu menggunakan ampas tahu dari daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Aspek yang dipertimbangkan pertama adalah komoditas ternak, yaitu ayam petelur fase grower memiliki kelebihan peternak ayam petelur cukup banyak pada daerah yang ditentukan. Kemudian peluang permintaan akan telur meningkat, dengan kelemahan terdapat beberapa pesaing produk serupa. Resikonya adalah produk kurang diminati, dengan solusi promosi dengan baik dan evaluasi produk. Aspek pertimbangan kedua adalah formulasi pakan yang diproduksi memiliki kelebihan mencukupi kebutuhan nutrien ternak, kemudian peluang tidak bersaing dengan manusia. Kelemahannya adalah beberapa bahan adalah bahan impor, kemudian resiko adalah kualitas bahan yang kurang baik, serta solusinya adalah selalu melakukan quality control dan memiliki beberapa supplier. Aspek pertimbangan yang ketiga adalah bahan baku lokal berupa ampas tahu. Ampas tahu memiliki kelebihan berupa harga yang cenderung terjangkau. Peluangnya adalah limbah pabrik tahu belum banyak dimanfaatkan dengan baik. Kelemahannya adalah ampas tahu tidak tahan lama, dengan resiko bersaing mendapatkan bahan ampas tahu dengan bisnis lain, dan solusinya adalah menentukan supplier tetap dan bahan cadangan pengganti ampas tahu. Aspek pertimbangan ketumber bahan baku, yaitu dari supplier, memiliki kelebihan kualitas bahan terjamin oleh supplier dengan peluang mendapatkan stok bahan tetap, dan kelemahan apabila supplier tidak mencukupi permintaan. Kemudian resikonya adalah kekurangan stok bahan pakan apabila tidak mencukupi permintaan, dan solusinya adalah memiliki beberapa supplier. Aspek pertimbangan kelima adalah dari segi konsumen. Kelebihan dari konsumen adalah mendapatkan konsumen yang loyal dengan produk, kemudian peluangnya adalah memperoleh konsumen baru. Kelemahannya adalah bersaing dengan produk yang telah ada. Resikonya yaitu komplain dari konsumen, dan solusinya adalah evaluasi produk. Aspek pertimbangan keenam adalah modal usaha yang didapatkan dari dana kelompok dan juga pinjaman bank, memiliki kelebihan berupa mendapatkan dana dengan jumlah cukup besar dan peluang pengembangan usaha menjadi lebih lancar. Kelemahannya adalah pinjaman bank dan juga dana kelompok memiliki cicilan berbunga. Resiko dari peminjaman bank adalah apabila terjadi kerugian pada produk atau produk tidak mencapai target penjualan, maka akan kesulitan dalam pembayaran cicilan bank. Kemudian solusinya adalah promosi produk dengan baik dan juga evaluasi produk untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Kelebihan dari tempat atau lokasi pabrik yang telah dibuat yaitu jauh dari pemukiman warga. Sedangkan untuk peluangnya yaitu distribusi produk pakan bisa lebih mudah. Dan untuk kendalanya, lahan yang digunakan untuk lokasi pabrik pakan masih menyewa, sehingga dengan ini dapat mengurangi hasil produksi pakan dengan pembayaran sewa lahan. Kemudian untuk risikonya sendiri yaitu terdapat beberapa pesaing yang dengan usaha sejenis atau yang sama-sama memiliki usaha produk pakan. Sehingga dengan ini solusinya yaitu menggunakan bahan pakan atau komposisi bahan pakan yang lebih berkualitas sehingga dapat menjadikan konsumen lebih tertarik. Mengenai harga produk, kelebihannya yaitu memiliki beberapa bentuk kemasan yang mana para peternak, baik peternak kecil maupun peternak besar, dapat membelinya. Sedangkan untuk peluangnya, dengan harga yang ekonomis diharapkan dapat menarik banyak konsumen. Untuk kendalanya yaitu harga bahan pakan yang sering naik seiring berjalannya waktu.
Formulasi pakan yang akan diproduksi memiliki patokan yang jelas, yaitu produksi pakan ayam khusus ayam petelur fase grower. Sedangkan untuk kendalanya, dalam penentuan formulasi pakan masih terdapat banyak hal yang harus diperbaiki, namun formulasi yang dipakai saat ini sudah lebih baik. Dalam penghitungan kebutuhan bahan baku, terdapat bidang khusus untuk mengatasinya. Mengenai kendalanya, yaitu perhitungan tersebut masih terhitung manual sehingga untuk solusinya, untuk kedepannya dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat atau menggunakan teknologi yang lebih baik. Mengenai pencarian informasi lokasi sumber bahan baku pakan ternak, terdapat agen yang terpercaya untuk menyuplai bahan bakar untuk pabrik. Mengenai kendala, terdapat beberapa bahan pakan yang harus dicari dalam tempat yang berbeda. Untuk solusinya, menggunakan bahan pakan yang ada di sekitar daerah kami. Untuk menghubungi supplier atau produsen bahan baku pakan, terdapat dua sistem, yaitu sistem online maupun offline, tergantung dengan kesepakatan dua belah pihak. Mengenai kendalanya, yaitu terkadang bahan pakan yang diinginkan memiliki kualitas yang di bawah standar sehingga harus mencari supplier yang lain. Kemudian mengenai kesepakatan spesifikasi bahan baku pakan, harga, jumlah, waktu pengiriman, dan pembayaran. Bahan baku pakan yang digunakan harus aman digunakan sebagai pakan, di mana tidak ada kandungan anti nutrisi atau kandungan yang bersifat toksik. Bahan baku pakan yang digunakan harus memiliki sifat kontinu, yang berarti bahwa bahan baku pakan tersebut harus selalu ada ketersediaannya. Selain itu, bahan baku pakan yang digunakan harus memiliki harga yang relatif murah atau mematok harga yang standar. Kemudian untuk jumlah bahan baku pakan yang akan digunakan disesuaikan dengan berapa banyak produk yang akan dibuat. Untuk waktu pengirimannya sendiri dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali sesuai dengan banyak pesanan yang diinginkan. Lalu untuk pembayarannya sendiri dapat dilakukan dengan cara COD atau cash on delivery, yaitu metode pembayaran di tempat setelah pesanan diterima oleh pembeli. Selain itu dapat juga menggunakan metode dengan pembayaran melalui transfer di bank. Kendala dari hal-hal tersebut diantaranya dapat berupa sulitnya ditemukan supplier yang dapat dipercaya atau dapat memasok barang sesuai dengan keinginan pabrik. Mungkin supplier bisa memasoknya, namun biasanya pengirimannya akan diundur dari jadwal yang telah ditentukan. Kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah dapat menentukan terlebih dahulu berapa banyak jumlah bahan baku pakan yang akan dipesan serta membuat kontrak agar supplier dapat menentukan apakah mereka dapat menyanggupi kontrak yang telah diberikan dan apakah supplier dapat menyanggupi bahan pakan yang diinginkan oleh pembeli. Lalu mengenai pengiriman sampel bahan baku pakan yang dapat diantarkan langsung oleh supplier atau dikirim melalui ekspedisi. Kendala yang berlaku pada pengiriman yaitu apabila supplier dari daerah yang berbeda kota atau bahkan berbeda provinsi akan memakan waktu yang lama. Solusinya dapat dilakukan dengan mengirimkan barang beberapa hari sebelum kesepakatan waktu yang ditentukan. Misal, barang harus ada pada tanggal 14, maka sebelum tanggal 14 barang sudah harus dikirim. Pengecekan atau pengujian bahan baku pakan dapat dilakukan dengan uji organoleptik yang meliputi warna, bau, tekstur, cemaran, dan kadar air. Bahan baku yang digunakan yang pertama adalah jagung giling yang memiliki warna orange, memiliki bau khas jagung, bertekstur kasar seperti kerikil, tidak memiliki cemaran, serta kadar air di bawah 14%. Kemudian ada dedak yang memiliki warna coklat muda, bau tidak tangik dan berbau khas dedak, teksturnya sedikit kasar, dan kandungan air harus di bawah 13%. Kemudian ampas tahu kering yang memiliki warna putih agak kecoklatan, berbau khas tahu kering, teksturnya kasar, serta kadar air sekitar 10-15%. Kemudian tepung ikan yang memiliki warna coklat muda, bau yang normalnya seperti ikan, teksturnya tidak menggumpal dan halus, serta kadar air 10,32%. Kemudian ada premix yang memiliki warna putih, memiliki bau seperti obat, bertekstur halus, serta kadar air 5,46%. Kendala yang dapat dialami adalah adanya pemalsuan atau subalan yang dapat dilakukan untuk beberapa bahan pakan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menguji terlebih dahulu bahan pakan yang memungkinkan untuk disubal. Contohnya tepung ikan yang dapat disubal dengan batu bata. Hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pakan tersebut disubal atau tidak adalah dengan dilakukannya uji apung. Apabila terdapat partikel yang tenggelam, maka dapat dipastikan bahwa bahan pakan tersebut disubal dengan batu bata.
Untuk penyepakatan pembelian dan pengiriman bahan baku ternak dilakukan secara langsung dan ada yang dilakukan secara online. Untuk bahan baku jagung giling, dedak, ampas tahu, dan premix dilakukan secara langsung dengan mendatangi supplier. Sedangkan tepung ikan didapatkan secara online dan dikirim dengan menggunakan kendaraan roda 2. Kendala yang dihadapi terletak pada bahan baku yang didapat dengan cara online, yaitu tepung ikan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bahan baku yang didapat secara langsung. Solusinya dengan memesan tepung ikan yang banyak sehingga dapat digunakan untuk produksi selanjutnya, atau dengan mencari-cari lagi supplier tepung ikan terdekat yang bisa langsung didatangi. Untuk penyimpanan bahan baku pada gudang supplier kurang dimengerti karena pada saat pembelian, supplier sudah menyiapkan barangnya di luar tempat penyimpanan, dan sepertinya supplier tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan produk bahan bakunya karena berada di dalam rumah. Solusinya adalah dengan mengecek kondisi bahan pakan, apakah terdapat kelainan atau tidak sebelum menerima bahan baku. Untuk distribusi pakan yang sudah jadi saat ini dilakukan dengan menawarkan pada tetangga yang memiliki ayam petelur. Untuk kendalanya adalah kurang percaya diri pada saat melakukan penawaran, dan solusinya adalah sering berlatih agar lebih percaya diri.